Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Khalil Roshida dengan NIM 2069. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang sudah diberikan di tipe soal D. Yang pertama yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasi entity beserta atributnya, lalu relasi antar entity dan gambar IRD. Di sini entitas yang saya buat ada entitas genre, buku, seri peluncuran, kategori, penulis, pelanggan, detail transaksi, kemudian metode pembayaran, kasir, dan juga transaksi. Dan untuk yang pertama ada buku. Buku ini memiliki relationship dengan detail transaksi, yaitu eh, buku tercantum di detail transaksi dan detail transaksi mencantumkan namanya di buku. Lalu ada seri peluncuran dan juga buku, yaitu one to many, one di buku, dan many di seri peluncuran. Karena satu buku bisa mengeluarkan banyak penerbitan untuk peluncuran, yaitu buku memiliki seri peluncuran dan seri peluncuran dimiliki oleh buku. Lalu selanjutnya ada genre dan juga buku yang dimana memiliki one to many juga, yang one-nya di genre, many-nya di buku. Yaitu genre dimiliki oleh buku dan buku eh, dimiliki memiliki genre. Lalu selanjutnya ada kategori, eh, ada kategori dan juga buku. Untuk buku ini memiliki relationship untuk many ya. Buku memiliki kategori dan kategori dimiliki oleh buku. Lalu selanjutnya ada penulis dan juga buku, yang dimana ada keterkaitannya juga, yaitu one to many, one di buku dan many di penulis. Jadi untuk buku dan penulis ini, buku ditulis oleh penulis dan penulis menulis buku. Selanjutnya sebentar, ada pelanggan, ada detail transaksi dan juga transaksi, yang dimana many di detail transaksi dan one di transaksi, yaitu detail transaksi mendetailkan transaksi dan transaksi didetailkan detail transaksi. Kemudian ada pelanggan dan juga transaksi, yaitu one to many juga, one di pelanggan, many di transaksi, yaitu untuk pelanggan melakukan transaksi dan transaksi dilakukan oleh pelanggan. Lalu selanjutnya ada kasir dan juga transaksi. Mereka juga one to many juga, yang dimana many-nya di transaksi, one-nya di kasir. Eh, kasir melakukan transaksi dan transaksi dilakukan oleh kasir. Yang terakhir ada metode pembayaran dengan transaksi, yang dimana one to many juga, one di metode pembayaran dan transaksi di many-nya. Jadi transaksi menggunakan metode pembayaran dan metode pembayaran digunakan oleh transaksi. Itu untuk jawaban nomor satu. Kemudian dilanjut oleh jawaban yang di nomor dua. Jadi yang pertama tuh ada ini. Kita mengganti ke satu NF dari soalnya ini. Kita ubah ke satu NF. Yang dimana kita menghilangkan data yang bersifat multi-value. Jadi dari tabel yang begini menjadi tabel pisah-pisah, tidak menjadi satu. Berarti yang nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, username pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pengirim. Nah, itu dijadikan kayak tabel-tabel yang berpisah, bukan yang jadi satu gitu. Terus selanjutnya kita ngilangin eh, data yang bersifat perhitungan. Jadi total produk ini dihilangin aja. Soalnya dari total produk ini nanti bisa dari jumlah dikali ke harga produk. Nah, jadinya tabel tanpa total produk tadi. Selanjutnya juga kita pisahkan data yang berulang seperti ini. Ini kan datanya kan sama semua. Jadinya kita ubah kayak gini.
ini pisah dan ini juga dipisah. Dan buat yang di kode produk ini, kode produk, nama produk yang produk-produk ini, kita tambahkan no transaksi. Soalnya, no transaksi ini juga penting. Dia primary key juga. Nah, kemudian ini kan eh sama ya, yang ini tadi, yang bisa, yang apa? Transaksi, waktu transaksi yang hasilnya sama semua, itu kita jadikan ke tabel transaksi yang dimana kita cuma butuhin satu doang perwakilan. Karena yang 2 sama 3 ini kan sama. Jadi kita ngikut ke satu aja. Dan ini hasil dari tabel normalisasi 1NF. Ada tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Nah, kemudian kita lanjut ke 2NF. Di 2NF ini kita harus memenuhi yang tadi, 1NF tadi kalau udah kita lanjut ke 2NF. Nah, kita di sini tuh ngilangin ketergantungan sebagian. Contohnya kayak gini, yang di pokoknya yang tabel detail inilah. Nah, yang di sini tuh kita pisah transaksi kode produk sama jumlah produk. Ini kita pisah dan juga nama produk sama harga produk dan kode produk ini juga dipisah. Jadi di normalisasi 2NF yang dihasilkan ada 3 tabel. Tadi yang di 1NF kan 2 tabel. Ini kita ketambahan 1 tabel, yaitu tabel produk. Dan untuk tabel data transaksi tadi juga berubah. Yang dimana yang awalnya tadi masih ada 5 kolom, menjadi 3 kolom aja, yaitu no transaksi, kode produk, dan juga jumlah produk. Soalnya kode produk sama no transaksi ini sudah mewakilkan semuanya gitu. Jadi kayak semisal jumlah produknya 4. Nah, kode produknya ini. Jadi sudah tercantum tuh. Nama produknya, harga produknya juga itu udah. Dan buat tabel produknya ini buat yaitu tadi buat manggil si di detail transaksi tadi buat manggil. Jadi misalkan di tabel detail transaksi itu dipanggil GA01. Nah, yang dimasukin tuh yang di tabel produk ini. Ini masuk ke detail transaksi, jadi langsung gitu. Nah, lanjut ke 3NF. Ini hasil dari 2NF tadi kan ada 3 tabel. Nah, di sini itu kita ngilangin ketergantungan yang tidak langsung. Contohnya seperti ini, nomor telepon pelanggan dan juga alamat pengiriman. Ini kan nggak bergantung sama nomor transaksi kan. Ini bergantungnya malah ke username pelanggan. Jadinya kita di sini misahin nih yang username pelanggan sama nomor pelanggan dan juga alamat pengirimannya. Soalnya mereka kan memiliki ketergantungan juga kan. Nah, itu pun menghasilin dari normalisasi 3NF ini. Yang dimana yang awalnya dari 2NF tadi cuma 3 tabel, di sini ada menjadi 4 tabel. Yang dimana tabel username pelanggan ini menjadi tabel baru, yaitu tabel pelanggan. Nah, ini aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.